Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suminem, CGP Angkatan 7 dari SD Negeri 1 Bakal 2, Kota Subulu Salam, dengan Bapak Fasilitator Omo Trando Sihombing dan Bapak praktek dengan Bapak PP praktek pelajaran saya, yaitu Bapak Indra Saputra Chan Adinata. Untuk hari ini saya akan melakukan percakapan dengan rekan sejawat saya, yaitu dengan saya Ibu Endang Herawati SPDSD. Baik Bu Endang, hari ini kita sangat luar biasa ya, bisa berjumpa lagi, bisa bertemu, melakukan kegiatan percakapan, karena mungkin besok saya akan masuk ke kelas Ibu sesuai jadwal yang sudah saya sampaikan. Saya akan melakukan supervisi. Nah, dalam supervisi ini, sebelum terjadi supervisi atau melakukan supervisi, saya akan melakukan percakapan terlebih dahulu, yaitu melakukan observasi ya Bu ya. Jadi dalam sini saya akan mempertanyakan dari awal, kira-kira pembelajaran apa yang akan Ibu sampaikan untuk supervisi besok kepada siswa-siswi kita. Ya Bu, seperti biasa ya, pembelajaran besok itu adalah materi kami adalah bagaimana cara menjaga organ pencernaan pada manusia. Iya, luar biasa Bu Endang ya, sangat luar biasa. Memang itu materi yang wajib ditekankan pada siswa agar siswa tidak sembarangan ya dalam memakan makanan. Iya, luar biasa. Tapi Bu, kalau Ibu ingin menyampaikan itu pada anak-anak, pasti ada langkah-langkah yang harus Ibu tempuh. Jadi untuk langkah-langkah tersebut dalam pembelajaran, apa yang akan Ibu lakukan gitu? Ya Bu, seperti biasa ya Bu, setiap kita guru ya pasti sudah melaksanakan rencana pembelajaran ya sebelum belajar besok, sudah membuat rencananya. Ya seperti biasa, yang pertama ada itu pendahuluan ya, kami akan melakukan seperti biasa berdoa, melakukan absensi, kemudian selanjutnya itu saya akan menyampaikan materi. Di kegiatan pembelajaran itu materinya akan saya sampaikan makanan-makanan apa saja yang baik dimakan dan makanan apa saja yang tidak baik dimakan untuk organ pencernaan kita. Iya, berarti setelah itu ada juga yang lain Bu, kira-kira itu setelah kegiatan inti yang Ibu sampaikan. Setelah itu kami akan masuk ke pembelajaran inti ya, makanan apa yang baik dan makanan apa yang tidak baik. Banyak sekali contohnya ya Bu ya, seperti di kegiatan kita sehari-hari ya, biasa kita makan nasi, ikan. Itu makan nasi, ikan itu dia tidak akan tahan dalam waktu 24 jam. Sedangkan yang tidak sehat itu seperti mie instan ya Bu ya, yang sering kita ketahui, dia jangankan sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, dia akan tahan awet. Karena apa? Dia mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya buat kesehatan kita. Iya, luar biasa Bu Endang. Pastinya Bu Endang, kalau kita sudah melakukan pembelajaran tersebut dengan langkah-langkah yang sudah Ibu kasih tahu tadi, ada pendahuluan, yaitu pembukaan awal, ada kegiatan inti, memberikan pertanyaan kepada siswa dengan mengambil pasti akhirnya nilai ya Bu Endang ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, pasti dalam hal itu ada masalah, ada permasalahan yang timbul ya Bu ya. Iya, karena kan di kelas ya Bu ya, jadi ada permasalahan yang timbul atau muncul saat pembelajaran. Kira-kira masalah apa masalah tersebut, pasti ada tindakan yang akan Ibu lakukan. Jadi bagaimana masalah apa yang sering muncul itu dulu, masalah apa yang sering muncul kalau dalam pembelajaran yang Ibu hadapi itu sama anak-anak. Iya, seperti dalam pembelajaran ya Bu ya, anak-anak itu terkadang dia ada yang malu, ada yang dia tahu, dia paham tapi dia malu. Nah, strategi saya itu misalnya bagi yang malu-malu nih, saya itu waktu, ayo bagaimana anak-anak, makan apa hari ini, memancing mereka untuk berbicara dulu pertamanya. Kemudian dia akan mengatakan, iya Bu, saya makan ini, makan itu, makan ini. Dengan begitu dia sudah berani untuk berbicara dulu ya. Selanjutnya saya akan mengatakan, oh bagus nak, itu makanan sehat. Saya akan memancing lagi Bu, biasanya kalian jajan di belakang itu jajan apa di kantin? Dia akan menjawab, saya akan melakukan interaksi dulu, saling tanya jawab dulu, agar anak-anak itu tumbuh rasa keberanian, tidak malu untuk bertanya. Karena anak-anak itu biasanya malu
bukan karena dia tidak tahu, dia tahu tapi dia malu. Iya, luar biasa Bu, itu masalah memang sering dihadapi oleh guru ya Bu. Tapi selain masalah malu tersebut, ada nggak kira-kira masalah lain yang muncul saat Ibu mengajar? Seperti yang maksudnya yang Ibu tanyakan lagi tadi udah masuk ke apa namanya itu ini apa namanya strategi. Sebelum itu mungkin ada masalah lain selain masalah malu, itu permasalahan yang muncul saat Ibu mengajar tersebut apa kira-kira? Mungkin permasalahan lain itu malas mungkin ya. Iya ya, betul. Kayak mana tuh masalah malas, seperti apa Bu? Iya, terkadang anak-anak itu malas karena mungkin ya itu tadi kembali lagi kebiasaan dari berangkat sekolah. Terkadang anak itu mungkin tidak mandi pagi, dia merasa ngantuk, mungkin dia tidak sarapan pagi, dia merasa lapar gitu. Jadi dia menghadapi belajar itu tidak semangat, malas dia. Itu juga saya sampaikan Bu, sebelum kita berangkat sekolah kita harus mandi pagi, sarapan pagi, olahraga seperti yang kita lakukan setiap pagi ya Bu ya. Jadi kalau anak sudah masuk ke kelas itu dia akan segar, siap menerima pelajaran dan semangat begitu. Oke, luar biasa Bu Endang. Tadi kan Ibu bilang ada masalah yang dihadapi, mengantuk, malas dan sebagainya. Kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan? Pasti ada ya Bu ya, strategi untuk mengatasi malas, ngantuk, malu tersebut ya. Kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang Ibu hadapi tersebut? Biasanya bila anak seperti malu misalnya, apa strategi yang cocok gitu? Kalau malu tadi ya dengan memancing pertanyaan kepada mereka ya, dia akan mengatakan apa bagaimana. Ada lagi nih, bila anak yang sudah mengantuk itu ngantuk, dia lapar, dia malas begitulah bawaannya. Saya akan melakukan sedikit ice breaking lah. Luar biasa ya. Mungkin badannya agak lemas-lemas. Saya buatkan ice breaking dengan mereka bergerak, mungkin dia akan sehat, maka dia akan kembali plong, sehat kembali gitu. Luar biasa. Kembali. Memang Bu Endang ini luar biasa ya. Kalau dari awal dari percakapan kita tadi sudah saya tahu bahwa sudah Ibu jelaskan, Ibu memang punya masalah dalam pembelajaran, pasti semua guru menghadapinya ya. Strateginya pun luar biasa, itu udah bagus. Ice breaking dilakukan itu supaya anak tidak mengantuk. Yang malu tadi pun akhirnya muncul keberaniannya ya, luar biasa Bu Endang. Nah, untuk ini Bu Endang, kira-kira apa yang bisa Ibu peluang atau kira-kira rencana ini kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil dari kegiatan yang Ibu akan sampaikan seperti besok gitu? Peluang apa gitu yang akan Ibu ambil, peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil, atau kesimpulan apa yang bisa Ibu ambil dari pembelajaran besok gitu? Ya, mungkin setelah kami melakukan pembelajaran besok, anak-anak itu tahu, mengerti makanan sehat yang mana, makanan sehat yang sehat tidak yang mana gitu ya. Jadi mereka itu akan kedepannya akan mengkonsumsi makanan sehat untuk kesehatan organ pencernaannya untuk kedepannya. Luar biasa. Karena sekarang banyak ya Bu ya, anak-anak sudah operasi usus buntu, sudah kena emah gitu. Karena kita di pola hidupnya kurang sehat. Baik Bu Endang, luar biasa sekali percakapan kita hari ini. Pastinya dengan tidak lepas dari semua tanggung jawab ya Bu. Jadi tanggung jawab apa yang akan Ibu berikan untuk kegiatan ini besok gitu? Ya, saya sangat bertanggung jawab ya. Saya sudah membuat RPP. Saya juga sudah mendalami materi agar anak-anak besok itu lebih mengerti apa yang akan saya sampaikan, mereka pahami, mereka bisa mengerti, pahami, dan mereka bisa melakukan kegiatan itu untuk keseharian mereka agar mereka itu lebih sehat. Itu yang akan saya buat. Iya, luar biasa Bu Endang, karena Ibu sudah mendapatkan kesimpulan apa yang Ibu akan sampaikan untuk besok, dan sudah Ibu jelaskan juga tanggung jawabannya luar biasa. Jadi mudah-mudahan besok acara kita ini supervisi besok berjalan dengan lancar dan baik. Saya rasa ini sangat baik sekali untuk mengawali suatu aktivitas di supervisi. Sebelumnya kita melakukan percakapan ini, mungkin ini yang bisa, karena waktunya juga nggak panjang ya Bu Endang ya. Mungkin ini yang bisa kita bahas
Mudah-mudahan kita nanti bisa berjumpa di supervisi lain percakapan di supervisi yang akan datang. Dan selanjutnya mudah-mudahan Ibu Enda berhasil sukses untuk supervisi besok. Saya mengucapkan banyak terima kasih Bu Enda atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya untuk melakukan percakapan ini. Jadi untuk itu saya ucapkan dengan mengakhiri ya Bu Endang ya. Semoga kita bisa berjumpa besok lagi Bu Endang. Iya, terima kasih. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Baik, Bu. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa. Mulai berdoanya. Bisa. Baiklah, dengarkan ya anak-anak. Oke. Aisyah, Aska, Cantika, Bella. Ya, alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Bagaimana nak tadi pagi ada sarapan? Ada, Bu. Sarapan apa? Mengulang sedikit tentang pelajaran kita yang telah lalu ya. Nah, kita sudah belajar kemarin, pelajaran kita adalah 4 sehat 5 sempurna. Makanan sehat itu pertama nasi, sayur, buah, susu, ya, lauk pauk ya. Nah, jadi nasi ada lauk pauknya. Lauk pauk itu boleh diganti ikan, boleh daging, boleh diganti dengan tahu dan tempe. Kalau sayuran itu banyak sekali ya. Kalian suka sayur apa? Ya. Nah, jadi kalau tidak ada juga lauk pauk bisa kita ganti dengan telur dan sempurna dengan minum susu. Pelajaran kita kemarin tentang makanan sehat. Nah, hari ini anak ibu kita lanjut pelajaran selanjutnya yaitu menjaga apa judulnya nak? Menjaga sistem. Nah, kita harus menjaga nih sistem pencernaan kita. Dengan caranya kita harus banyak makan makanan yang sehat. Nah, makan sehat itu bagaimana sih? Makanan apa sih Bu yang mengandung formalin dan pengawet itu bagaimana sih? Nah, bagaimana itu? Bagaimana kita bisa membedakan nih makanan yang menggunakan pengawet dengan makanan yang tidak menggunakan pengawet? Bagaimana cara kita membedakannya? Kalau makanan yang mengandung pengawet itu bagaimana? Baiklah anak-anak ibu, dari penjelasan kita tadi, ibu sudah bertanya, kalian sudah menjawab. Nah, sekarang ibu ada beberapa latihan. Nah, latihan ini coba kalian jawab dengan penjelasan
penjelasan yang tadi ya nak. Jawab pertanyaan yang ada di kertas yang udah ibu sediakan. Jawablah dengan pelan-pelan aja. Ingat kembali apa yang tadi ibu sampaikan. Ya, silahkan dijawab nak. Baiklah anak-anak, tugas ini kita kerjakan secara kelompok seperti biasa. Kelompoknya sudah pernah kita buat. Silahkan buat kelompoknya masing-masing. Ya, seperti ini nak. Ya, ini sudah bagus nih. Ya, coba dibantu lagi Marisa, temennya ya. Saling ngobrolkan ya, tanya-tanya boleh ya. Kamu pendapatnya bagaimana? Boleh disampaikan. Ya, ini bagus nih, bagus. Tiga. Baiklah anak-anak ibu, biar kalian tidak begitu jenuh, kita melakukan sedikit sebentar, oke? Oke. Makan makanan sehat adalah makanan yang tidak mengandung pengawet. Makanan sehat yang mengandung karbohidrat, protein, mineral, dan vitamin adalah makanan yang sehat. Dengan makan makanan yang sehat, sistem pencernaan akan terawat dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada nggak yang mau nanya tentang apa namanya? Ya,
baiklah Yani. Makanan apa yang mengandung karbohidrat? Iya, Yani menanya makanan apa yang mengandung karbohidrat. Ada kelompok lain yang seperti yang kita jawab? Iya, boleh kelompok 2. Beri tidak? Makanan yang mengandung karbohidrat itu contohnya seperti apa ya? Nasi, jagung, iya, roti. Iya, bagus sekali tepuk tangannya. Terima kasih teman-teman kita dari kelompok 2 yang sudah menjelaskan makanan yang mengandung karbohidrat itu nasi, kentang, apa lagi tadi? Ubi, jagung. Itu adalah makanan-makanan yang mengandung karbohidrat. Bagaimana kelompok 3 sudah paham? Baiklah anak-anak ibu, pelajaran sudah selesai. Kembali ke tempat masing-masing. Ayo, silakan. Nah, baiklah anak-anak ibu semua, ibu harap kalian paham dan mengerti bagaimana cara kita menjaga sistem pencernaan kita. Nah, sampai di sini ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suminam, CGP Angkatan 7 dari Kota Subul Salam. Di sini saya melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan saya yaitu Saya dengan Ibu Endang Herawati. ya, terima kasih Bu Endang. Sama-sama Bu Sumi. Halo Bu Endang, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik Bu Endang. Saya teringat janji kita akan pasti berjumpa lagi, mungkin dengan kegiatan kita yang sama bahkan berbeda, tapi kali ini kita pertemuan kembali dengan setelah melakukan observasi kemarin Bu Endang ya. Nah, kira-kira Bu Endang tahu nggak hal apa setelah saya melakukan observasi kemarin apa yang Ibu rasakan saya melakukan supervisi di kelas Bu Endang? Ya baiklah Bu Sumi. Apa yang saya rasakan di saat Ibu masuk dalam kelas saya merasa senang sekali ya Bu. Jadi saya bisa paham, bisa tahu kekurangan-kekurangan saya dalam saat melakukan pembelajaran Bu. Iya, luar biasa Bu Endang. Saya juga senang melakukan observasi di kelas Ibu. Nah, dari hasil observasi kemarin atau supervisi kemarin pasti ada beberapa hal yang sangat bagus dan luar biasa. Saya akui Bu Endang ini salah satu guru yang luar biasa di sekolah kita sendiri satu. Tapi ada satu hal yang perlu Ibu perhatikan dalam pengamatan dan penilaian saya, yaitu cara penguasaan kelas yang masih ada beberapa siswa ketika Ibu menjelaskan masih berdiri dan tidak fokus terhadap apa yang Ibu sampaikan. Nah, kalau misalnya siswa yang tidak fokus tidak memperhatikan Ibu dengan baik, bisa dalam keadaan konsentrasi, apa ada hal lain yang nggak Ibu akan lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Baiklah Bu, saya akan bila ada anak yang kurang fokus dalam pembelajaran, di sela-sela pembelajaran saya akan melakukan striking ya Bu ya. Saya melakukan gerakan-gerakan yang dari musik yang sedikit indah agar anak-anak itu menjadi fokus, tertarik
bisa menarik dia dalam pembelajarannya dan dia akan paham apa yang saya sampaikan. Ya, luar biasa Bu Endang. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan kali ini juga bisa membuat motivasi untuk anak-anak ya ke depannya dan guru-guru lain. Ibu sudah pernah saya observasi, guru lain juga akan merasakan hal sama ketika mereka juga observasi. Nah, ada beberapa hal memang dalam saya observasi kemarin ada yang luar biasa dan perlu penguatan atau penambahan. Kira-kira dalam hal yang apa yang akan Ibu tambahkan, yang Ibu akan kembangkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas itu agar pembelajaran itu nampak hidup, nampak berjalan dengan maksimal seperti yang diharapkan. Kira-kira apa itu Bu Endang yang akan Ibu kembangkan dalam pembelajaran tersebut? Saya akan melakukan sedikit seperti tadi SBK dan akan menjelaskan kembali sampai berulang kali agar anak lebih mengerti, lebih paham apa yang saya sampaikan. Dan saya akan juga melakukan tanya jawab kepada mereka di mana pelajaran yang mereka tidak pahami, agar saat saya membuat latihan mereka akan bisa menjawabnya dengan benar. Begitu itu harapan saya. Harapan yang pengembangan itu kedepannya dari kelas itu nampak lebih aktif ya, lebih kreatif anak-anak dalam menggunakan pelajaran dari Bu Endang ya. Baik Bu Endang, kalau sudah Ibu punya tujuan, punya keinginan untuk memperluas pengembangan dalam pembelajaran, pastinya itu membutuhkan waktu. Kira-kira kapan Ibu akan lakukan atau dilaksanakan rencana tersebut? Rencananya Bu, bila dalam 1 hari pembelajaran itu masih ada anak yang belum memahami pelajaran apa yang saya sampaikan, akan saya ulang kembali setelah pelajaran itu selesai. Akan saya jelaskan kembali di mana yang dia tidak mengerti, agar di hari itu pembelajarannya tuntas untuk hari itu, tidak berulang-ulang. Luar biasa Bu Endang. Nah, kalau misalnya masih ada yang perlu diulang, mesti anak-anak lebih banyak berapa kali sudah belajar, masih perlu pengulangan, ada nggak langkah lain atau cara lain yang akan dilakukan? Mungkin bila ada anak-anak yang sudah beberapa kali saya beri latihan, saya beri penjelasan, dia juga masih belum tidak mengerti, mungkin saya akan memberikan PR ya Bu ya. Mungkin dia dengan belajar dengan orang tuanya, mungkin dia akan lebih mengerti begitu. Bila ada orang tua di rumah akan mengajarkan anaknya dengan belajar mungkin dengan cara yang lain, mungkin anaknya akan mengerti begitu. Luar biasa Bu Endang. Dengan tujuan Ibu sudah melakukan dalam observasi kemarin, tujuannya ada, nilainya yang saya berikan juga ada, pengembangan juga ya. Udah Ibu baca apa, jabarkan tadi, udah Ibu kata tadi apa yang akan Ibu kembangkan dalam observasi kita di kelas pada dalam pembelajarannya. Dan langkahnya pasti tidak menunda-nunda ya Bu, agar anak tersebut mengalami perubahan cepat, karena lebih cepat lebih bagus, ikan lele ikan bagus lebih cepat lebih bagus, seperti itu ya Bu Endang. Luar biasa Bu Endang. Mudah-mudahan niat baik dan tujuan Ibu dalam pembelajaran tersebut, meningkatkan pembelajaran di kelas itu cepat terrealisasi, tetap dilaksanakan. Jadi setelah melakukan observasi ini rasanya lebih semangat lagi ya Bu, lebih banyak pengalaman, lebih banyak yang kita gali. Bukan hal yang merasa diawasi, tapi hal yang membuat motivasi karena kita dinilai kekurangannya, dinilai kelebihan. Saya juga minta maaf Bu jika ada dalam kegiatan observasi kemarin ada kekurangan dalam kegiatan sudah kita lakukan, serta maaf dan sangat berterima kasih sama Bu Endang karena telah meluangkan waktunya untuk observasi kemarin. Dan sengaja meninggalkan pekerjaan untuk hal itu. Saya sangat berterima kasih sekali lagi Bu Endang. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dengan observasi yang lain ya, pembelajaran yang lain, kegiatan lain. Terima kasih Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.